Perayaan Tahun Baru Saka atau Nyepi dirayakan setiap tahun oleh umat Hindu di Indonesia dan di negara lainnya. Bagaimana sejarah atau awal mula Tahun Saka dan Nyepi? Weda Sruti merupakan sumber dari segala sumber ajaran Hindu. Weda Sruti berasal dari Yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Esa, Divine Origin. Mantra Weda Sruti tidak dapat dipelajari oleh sembarang orang. Mantra-mantranya ada yang bersifat pratyaksa, yang membahas objek yang dapat diindra langsung oleh manusia, ada yang bersifat adiatmika, membahas aspek kejiwaan yang suci, atma, dan ada yang bersifat paroksa, yaitu yang membahas aspek yang tidak dapat diketahui setelah disabdakan maknanya oleh Tuhan. Tingkatan isi Weda yang demikian itu menyebabkan Maharesi Hindu membuat buku-buku untuk menyebarkan isi Weda Sruti agar mudah dicerna dan dipahami oleh setiap orang yang hendak mempelajarinya. Kitab yang merupakan penjabaran Weda Sruti ini adalah Upaveda, Vedanga, Itihasa dan Purana. Semua kitab ini tergolong tafsir, human origin. Salah satu unsur dari kelompok kitab Vedanga adalah Jyotesa. Kitab ini disusun kira-kira 12.000 tahun sebelum Masehi yang merupakan periode modern astronomi Hindu India. Dalam periode ini dibahas dalam 5 kitab yang lebih sistematis dan ilmiah yang disebut Kitab Panca-Siddhanta yaitu, Surya Siddhanta, Paitamaha Siddhanta, Wasista Siddhanta, Paulisa Siddhanta dan Romaka Siddhanta. Dari penjelasan ringkas ini kita mendapat gambaran bahwa astronomi Hindu sudah dikenal dalam kurun waktu yang cukup tua bahkan berkembang serta mempengaruhi sistem astronomi Barat dan Timur. Prof. Plunkett dalam bukunya Ancient Calendar and Constellations, 1903, menulis bahwa Siddhartha memberikan pelajaran kepada orang-orang Yunani tentang astronomi di abad pertama sebelum Masehi. Lahirnya Tahun Saka di India jelas merupakan perwujudan dari sistem astronomi Hindu tersebut di atas. Eksistensi Tahun Saka di India merupakan tonggak sejarah yang menutup permusuhan antar suku bangsa di India. Sebelum lahirnya Tahun Saka, suku bangsa di India dilanda permusuhan yang berkepanjangan. Adapun suku-suku bangsa tersebut antara lain, Pahlawa, Yueci, Yuwana, Malawa dan Saka. Suku-suku bangsa tersebut silih berganti naik tahta menundukkan suku-suku yang lain. Suku bangsa Saka benar-benar bosan dengan keadaan permusuhan itu. Arah perjuangannya kemudian dialihkan dari perjuangan politik dan militer untuk merebut kekuasaan menjadi perjuangan kebudayaan dan kesejahteraan. Karena perjuangannya itu cukup berhasil, maka suku bangsa Saka dan kebudayaannya benar-benar memasyarakat. Tahun 125 SM dinasti Kusana dari suku bangsa Yueci memegang tampuk kekuasaan di India. Tampaknya, dinasti Kusana ini terketuk oleh perubahan arah perjuangan suku bangsa Saka yang tidak lagi haus kekuasaan itu. Kekuasaan yang dipegangnya bukan dipakai untuk menghancurkan suku bangsa lainnya, namun kekuasaan itu dipergunakan untuk merangkul semua suku-suku bangsa yang ada di India dengan mengambil puncak-puncak kebudayaan tiap-tiap suku menjadi kebudayaan kerajaan, negara. Pada tahun 79 Masehi, Raja Kaniska pertama dari dinasti Kusana dan suku bangsa Yueci mengangkat sistem kalender Saka menjadi kalender kerajaan. Semenjak itu, bangkitlah toleransi antar suku bangsa di India untuk bersatu padu membangun masyarakat sejahtera, Dharma Siddhiyatra. Akibat toleransi dan persatuan itu, sistem kalender Saka semakin berkembang mengikuti penyebaran agama Hindu. Pada abad keempat Masehi agama Hindu telah berkembang di Indonesia. Sistem penanggalan Saka pun telah berkembang pula di Indonesia. Itu dibawa oleh seorang pendeta bangsa Saka yang bergelar Aji Saka dari Kesatrapa Gujarat, India, yang mendarat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 456 Masehi. Demikianlah awal mula perkembangan Tahun Saka di Indonesia.
Pada zaman Majapahit, tahun Saka benar-benar telah eksis menjadi kalender kerajaan. Di Kerajaan Majapahit pada setiap bulan Caitra, Maret, tahun Saka diperingati dengan upacara keagamaan. Di alun-alun Majapahit, berkumpul seluruh kepala desa, prajurit, para sarjana, pendeta siwa, Buddha dan Sri Baginda Raja. Topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah tentang peningkatan moral masyarakat. Perayaan Tahun Saka pada bulan Caitra ini dijelaskan dalam Kakawin Negara Kertagama oleh Rakawi Prapanca pada pukul 8:12 LXXXV, LXXXVI, XCII. Di Bali, perayaan Tahun Saka ini dirayakan dengan Hari Raya Nyepi berdasarkan petunjuk lontar Sundarigama dan Sang Hyang Aji Swamandala. Hari Raya Nyepi ini dirayakan pada sasi Kesanga setiap tahun. Biasanya jatuh pada bulan Maret atau awal bulan April. Beberapa hari sebelum Nyepi, diadakan upacara melasti atau melis dan ini dilakukan sebelum upacara Tawur Kesanga. Upacara Tawur Kesanga ini dilangsungkan pada Tilem Kesanga. Keesokan harinya, pada tanggal Apisan Sasi Kadasa dilaksanakan Brata Penyepian. Setelah nyepi, dilangsungkan ngembak geni dan kemudian umat melaksanakan Dharma Santi.